Sebenarnya patologi ginjal khususnya untuk intoksikasi pada ginjal ini agak sulit kita memahami. Selama ini saya memang lebih banyak fokus kepada hepatotoxicity. Tetapi di dalam perjalanan saya selama melakukan penelitian selalu ada kalau kita belajar di hepatotoxicity pasti ginjal akan terikut sertakan karena hampir sama, hanya kalau di hati itu adalah fungsinya adalah dia melakukan metabolisme dan detoksifikasi, sedangkan di ginjal agak berbeda, dia akan melakukan termasuk metabolisme dia melakukan sedikit dan melakukan ekskresi, jadi pembuangan gitu kan. Jadi agak berbeda termnya, nanti itu ada masalah reabsorpsi. Jadi kata kuncinya itu nanti ada reabsorpsi, ada ekskresi, kemudian ada metabolisme. Nah, sedangkan di ginjal itu terkait banyak kaitannya, terutama dengan enzim di dalam nephrotoxicity itu, kemudian termasuk dengan enzim dan hormon gitu. Nah, itu yang membuat kita sulit di dalam memahami daripada nephrotoxicity sendiri. Baik, lanjutkan. Jadi sebagai pendahuluan, jadi kalau kita ingin mengetahui mengenai patologi ginjal khususnya akibat intoksikasi, kita harus paham dulu mengenai anatomi fungsional ginjal, kemudian patofisiologinya, serta mekanisme nephrotoxicity. Jadi cuma 3 itu, anatomi, patofisiologi, dan nephrotoxicity. Oleh karena itu, struktur utama di dalam ginjal itu ada 4 sebenarnya, yaitu glomerulus, tubulus, interstitialis, dan sistem vaskuler. Di dalam keracunan atau intoksikasi pada ginjal itu, yang paling sering terdampak itu adalah pada tubulus. Jadi nanti kalau kita melakukan pemeriksaan segala macam, yang paling sering kita amati langsung di bawah mikroskop, kalau kita melakukan secara mikroskopis, maka akan banyak terjadi kerusakan pada tubulus. Glomerulus juga ada, kemudian baru interstitialis dan sistem vaskuler. Kalau sistem vaskuler itu kan seperti terjadinya petechia, terjadinya pembendungan dan segala macamnya. Nah, ginjal itu merupakan organ utama untuk menjaga dan mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, kemudian menjaga volume cairan ekstraseluler dan menghasilkan, nah ini yang agak sulitnya itu, dia menghasilkan hormon endokrin seperti eritropoietin, renin, dan prostaglandin yang akan ada yang memperparah, ada yang membantu untuk jangan sampai terjadi keracunan pada kerusakan pada ginjal. Tapi rata-rata itu lebih banyak dia menghantam sel-selnya, terutama itu ada renin, eritropoietin, dan prostaglandin. Yang terakhir itu adalah pH dan mengatur pH dan tekanan darah. Lanjut, Nek. Nah, kemudian fungsi kelimanya, dia melakukan ekskresi limbah hasil metabolisme. Proses metabolisme seperti ada lagi proses metabolisme, yaitu merubah vitamin D menjadi bentuk yang aktif, yaitu dalam bentuk 1,25 dihidrokalsiferol atau yang lebih dikenal dengan 1,25 OH2D3. Nah, ini dia melakukan metabolisme juga ternyata, khususnya untuk vitamin D yang berubah menjadi vitamin D3. Nah, fungsi ginjal itu sangat bergantung dengan aliran darah, karena dia antara arteri dan venanya itu sebenarnya antara ada dan tidak ada. Yang ada cuma arterial descendant dan afferent dan efferent gitu. Jadi yang masuk dan yang keluar itu semuanya arterinya hanya seperti itu dia. Jadi sementara itu ginjal itu sendiri artinya lebih banyak menerima aliran darah dari jantung dari jantung ke ginjal. Yang lebih hebatnya lagi, ginjal ini itu sekitar hampir 20% itu dia 20 atau 40% dia menerima darah itu dari jantung
yang kalau dibandingkan dengan ukuran proporsional ginjal dengan tubuh kita, ginjal itu jauh relatif lebih sedikit lebih kecil. Sedangkan dia menerima menerima aliran darah, itu pasti ada tekanan darah dan segala macamnya. Makanya tadi di dalam fungsi ginjal itu ada dia juga mengatur tekanan darah. Jadi itu jadi kalau jantung bermasalah, ginjal juga seringnya juga ikut bermasalah. Atau sebaliknya, ginjal yang bermasalah, jantung bahkan juga ikut bermasalah, gitu kan? Nah, kemudian contohnya aliran darah yang cukup, tekanannya harus paling rendah itu 60 mg Hg. Sekitar 10% dia konsumsi oksigen terjadi di dalam ginjal. Fungsi ginjal ditentukan oleh tingkat filtrasi glomerulus yang kita kenal dengan GFR, yaitu glomerular filtration rate, yang bervariasi antar spesies. Plasma disaring melalui glomerulus untuk menghasilkan ultraviolet. Jadi itu ada dua, glomerulus dengan tubulus nantinya itu. Glomerulus itu memfiltrasi, sedangkan tubulus itu dia melakukan reabsorpsi juga sebagian kecil dari cairan, tapi juga melakukan ekskresi. Nah, keparahannya itu yang dasarnya dari situ justru. Karena dia melakukan reabsorpsi, maka toksin-toksin yang terikut di dalam aliran darah akan terserap oleh tubulus sehingga menimbulkan nekrosis pada tubulus itu sendiri. Lanjut. Nah, pergerakan ultrafiltrasi sepanjang barier kapiler darah glomerulus ke dalam rongga kapsular Bowman. Jadi di situ kan nanti ada gambar histologinya mana yang kapsular Bowman. Itu ada 3 lapis yang harus dilalui oleh cairan itu sendiri. Pertama endotelium di kapiler glomerulus, kemudian ada basement membran di glomerulus juga, kemudian ada pori-pori, sebenarnya itu rongga antara karena dia kan berbentuk sel epitel yang berjejer, dia melalui pori-pori itu di kapsular Bowman itu terjadi filtrasi biasanya. Endotelium itu menyaring plasma dan protein dengan berat molekul yang rendah dan mencegah masuknya sel darah atau platelet. Jadi itulah endotelium itu hanya bisa dia menyaring plasmanya saja, tapi sel darah tidak akan terserap. Nah, faktor yang mempengaruhi filtrasi di glomerulus itu adalah ukuran, bentuk, dan charge itu maksudnya aliran listrik atau ion di situ, ionisasi gitu kan. Hanya molekul dengan berat molekul kecil saja yang dapat melewati saringan glomerulus, dan molekul kecil seperti itu asam amino, glukosa, sodium, potasium, air, dan melalui ultraviolet menjadi ultraviolet glomerular. Di lain pihak, tubulus proximalis, ini yang tadi saya sampaikan, dia berfungsi untuk reabsorpsi, di mana terjadilah reabsorpsi sodium itu sebesar 65%, air 65%, potasium 65%, kalsium 90%, fosfat bikarbonat, magnesium, dan asam amino itu sekitar 99%, glukosa 100%, vitamin, sulfat, protein dengan berat molekul yang rendah. Filtrat tersebut akan kembali masuk ke sirkulasi melalui peritubular dan kapilari vasa recta. Itu ada di sekitar medula kalau misalnya. Mekanisme konsentrasi urin, konsentrasi maksudnya ini ada pengentalan urin, berperan penting dalam mengatur ekskresi air dan sodium. Kemudian bagian descending, bagian yang nurun, dan ascending dari loop of Henle itu dapat memulihkan natrium dan air yang disaring oleh glomerulus. Proses pembentukan urin dalam ginjal dimulai dari loop of Henle descending dan bergantung pada gradien osmotik. Jadi itulah yang agak sulitnya di dia ada masalah osmosa di ginjal itu. Nah itu, dan kalau ada toksin di sana, ya itu berkeliaran di situ terus gitu kan. Jadi kadang-kadang yang sering terjadi itu kalau toksisitas pada ginjal itu yang sering terjadi adalah akut sifatnya. Oke, terus lebih lanjut, tubulus kan ada tubulus convolutus, ada yang di distalis, dan ada yang di proximalis. Dia juga berperan untuk melakukan hemostasis sodium, potasium, dan kation. Itu biasanya sodium dan potasium yang paling sering. Tubulus ini akan mereabsorpsi 5-10% sodium yang terfiltrasi. Jadi
ada sodium yang sudah terfiltrasi di glomerulus akan direabsorpsi lagi sekitar 5-10% dari sodium yang sudah terfiltrasi itu akan diserap lagi oleh tubulus. Dan begitu juga dengan kalsium, begitu juga dengan magnesium. Nah, reabsorpsi air pada tubulus distalis dipengaruhi oleh autodiuretik hormon atau ADH atau kita kenal dengan vasopresin. Bagian distal dari nefron ini bersifat sensitif terhadap aldosteron yang merespon definisia atau penurunan volume air itu sendiri atau karena hiperkalemia. Kemudian aldosteron meningkatkan jumlah Na, K, ATPase pada membran basal tubulus distalis dan NaCl reabsorpsi. Tubulus distalis mempunyai reseptor untuk hormon paratiroid. Jadi nanti mungkin karena hanya ada mahasiswa yang mendengar, jadi dibayangkan bahasa itu ada empat segmen di dalam apa namanya di dalam ginjal itu, yaitu pertama ada glomerulus, ada tubulus, ada darah di situ, kemudian ada satu lagi jaringan interstisialis. Jadi memang sulit untuk kalau kita tidak melihat di bawah mikroskop, tapi saya siapkan di situ histologinya. Baik, lanjut. Nah, ini mungkin nanti takut saya bingung, lebih baik dilanjutkan saja. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan itu adalah masalah fungsi endokrin di sini. Dia ada fungsi endokrin dalam ginjal itu mensekresi 3 hormon utama, eritropoietin, kalsiterol, itu yang dari vitamin D3 tadi, dan renin. Jadi 3 itu yang perlu kita perhatikan. Eritropoietin dihasilkan oleh sel interstisial. Nah, pasti larinya ke situ di struktur anatomi mikro yang ada di ginjal itu sendiri. Kemudian untuk merespon masalah hipoksia, enzim ini menstimulasi eritropoiesis dan produksi sel darah merah di dalam sumsum tulang. Ini dari peneliti Cina sudah mulai menceritakan karena ada masalah hipoksia. Kalau dikaitkan dengan COVID, ternyata di ginjal itu ada ACE ternyata. Jadi itu sudah ada laporannya secara ilmiah mengenai keberadaan COVID atau SARS-CoV-2 di ginjal. Itu dia mengamatinya sebenarnya adalah dari eritropoietin dan dalam kondisi hipoksia itu. Yang selama ini kita tahu keadaan hipoksia itu beradanya di atas paru-paru. Jadi dari peneliti di Cina sudah memulai dia mengamatinya di ginjal. Baik, Mbak. Ini kembali aja rangsangan hipoksia merupakan regulator utama pada kondisi ginjal dan seterusnya. Ini dia yang di titik yang terakhir. Oleh karena itu penurunan produksi renin dalam sel juxtaglomerulus itu ada inhibitor angiotensin converting enzyme. Inilah yang kita permasalahkan kemarin mengenai COVID, karena dia membutuhkan enzim ini dapat menimbulkan hipertrofi dan hiperplasia dari JG itu sendiri atau juxtaglomerular. Jadi di peneliti Cina sudah sejauh itu dia mengamati keberadaan enzim yang ada di dalam ginjal. Lanjut. Ginjal juga merupakan tempat degradasi hormon seperti insulin dan aldosteron. Kemudian sel interstisialis seperti sel stela terkait perisit bertindak sebagai sensor yang mempunyai endokrin efektor untuk mengendalikan tekanan darah dan keseimbangan garam dan transportasi. Kenapa saya mengikut-ikutkan sensor? Karena sekarang di ginjal itu sudah ada kemajuan di dalam mendiagnosa. Sekarang mereka memakai teknik bioindikator. Itu menggunakan sensor di situ. Nanti di belakang presentasi saya ada ke depannya apa yang dilakukan. Nanti kalau kita kaitkan dengan kita di patologi, karena kami juga mencobakan beberapa hal di sini. Ginjal merupakan rute utama ekspresi senobiotik, itu benda asing. Biasanya senobiotik ini benda asing yang
merusak atau yang beracun, yang berisikan enzim biotransformasi untuk sinemiotik, karena sinemiotik yang terdapat di dalam ultraviolet glomerul dalam konsentrasi tinggi. Jadi waktu sinemiotik itu masuk bersama darah dan plasma segala macam, kemudian difiltrasi oleh glomerulus, kemudian konsentrasi dari toksin itu sangat tinggi sekali, kemudian direabsorpsi oleh tubulus sehingga timbullah kerusakan. Itu sebenarnya seharusnya kan kalau saluran pencernaan kan langsung dia berikatan dengan dengan bilirubin dan segala macam, dan diekskresikan melalui feses. Kalau ini masih diserap oleh tubulus sebelum dia keluar ke ureter dan ke kantong kemih gitu dan seterusnya. Lanjut, Mbak. Nah, di sini aktivitas enzim metabolisme sinetik seperti MFO atau mixed function oksidase terdapat di dalam tubulus. Ini persis sama dengan di hati. Di hati itu juga ada yang disebut dengan MFO, yaitu mixed function oksidase yang terdiri dari sitokrom P450. Ternyata di ginjal itu ada MFO itu yang berada di dalam tubulus. Nah, MFO itu biasanya itu untuk merubah-rubah toksisitas biasanya. Kalau di hati, saya pernah mencoba bagaimana kita melihat kerusakan itu dengan cara merangsangnya dengan fenobarbitol. Nah, kalau di barbitol, apakah kerusakannya itu bisa bergeser dari sentrilobular ke ke perikortal? Begitu juga dengan di ginjal. Apa kalau kita suntikan fenobarbital ke ginjal, kemudian kita lihat sitokrom P450-nya, kemudian kita suntikan racun ke dalamnya, apakah dia berubah? Saya merasanya mungkin tidak, karena waktu saya pernah melakukan itu, saya kasih hewan itu dengan fenobarbital, ternyata rute toksisitasnya agak berbeda. Racun yang saya suntik, kalau saya suntik melalui intraperitoneal itu berbeda dengan yang kita suntik dengan intragastrik ternyata. Jadi kalau kita kali fenobarbital ke tikus itu, sedangkan ada nefrotoksik, kemudian kita kasih nefrotoksik itu, dia tidak apa-apa kalau kita kasih secara intragastrik. Ternyata kalau kita kasih secara intraperitoneal, langsung dia mengalami kerusakan dari ginjal itu sendiri. Itu yang bermain itu adalah sitokrom P450. Itu terpenting di dalam keracunan apapun, baik dia di hati maupun di ginjal. Baik, terus Mbak. Ini mungkin bagi proses-prosesnya saja, lanjut Mbak. Nah, anatomi ginjal secara makroskopik dan mikroskopik, kita sudah tahu bahwa ginjal itu terdiri dari satu sistem vaskuler, glomerulus, tubulus, interstitium. Ada dua buah ginjal, dua ureter, satu kantong kemih, dan satu uretra. Ginjal itu selalu berpasangan, berbentuk seperti kacang pada mamalia. Organ ekskretori terdapat di retroperitoneum dan berada pada bagian posterior abdomen, masing-masing kolom vertebrae. Ginjal kanan biasanya lebih rendah atau lebih pendek dibandingkan dengan dari ginjal kiri. Bobot ginjal bervariasi sesuai luas permukaan tubuh, umur, dan jenis kelamin. Bobot kedua ginjal sekitar 0,65% dari bobot badan. Jadi kalau kita 1 kilo ya sekitar berapa itu? 65 gram ya ginjal itu sendiri. Lanjut Mbak. Meskipun bobot ginjal relatif rendah terhadap bobot badan, ginjal itu 25 menampung 25% darah dari jantung. Dengan 85% aliran darah ginjal berada di korteks. Jadi 25% dia menampung darah dari jantung, dan 85%-nya itu berada di korteks. 14% baru berada di medula, itu yang bagian eksternal, 1% di internal yang agak jauh ke dalam. Mikroanatomi ginjal yang berbeda nyata antara perfusi. Perfusi itu adalah pemasukan cairan terutama darah
dan aliran darah serta konsumsi oksigen ginjal sangat rawan terhadap pemaparan melalui sirkulasi akibat zoonotik dan pneumonia. Secara makroskopik, ginjal itu terdiri 4 bagian, yaitu ada korteks, biasanya berwarna pucat, medula berwarna merah gelap, renal atau papila, dan renal pelvis. Medula lebih lanjut dibagi menjadi 2, yaitu bagian luar dan bagian dalamnya atau inner gitu kan. Pada bagian luar medula terdapat tubulus proximalis, sebagian tubulus distalis dan collecting duct. Langsung Mbak. Nah ini gambar yang contohnya yang saya dapatkan ini. Jadi kalau gambar makroskopis dan mikroskopis itu memang koleksi kami. Ini dari rusa yang mengalami keracunan akibat minum limbah air yang terdapat di situ. Dugaan kami itu karena alga. Jadi ginjalnya itu mengalami seperti sangat berwarna merah, hampir perbatasan antara sempat tersendat tadi Prof. Anda, ya, monggo dilanjut. Monggo dilanjut. Halo ya, monggo Dr. Zul. Ya, ini udah lanjutkan. Ya bisa, monggo dok. Oh itu lanjut, oke baik. Ya, oke. Nah, secara mikroskopis, bagian yang menghasilkan urin terletak pada korteks. Jadi yang membentuk urin itu berada di korteks dan medula yang kita kenal, yang kita sebut dengan nefron. Nefron itu terdiri glomerulus, renal tubulus. Tubulus itu sendiri ada tubulus proximalis, ada loop of Henle, tubulus distalis, dan collecting duct. Kemudian ada interstitium di antaranya, kemudian ada aparatus juxtaglomerulus atau JGA. Glomerulus sendiri jaring kapiler yang dilapisi oleh sel endotelial, glomerular basement membran, itu semuanya untuk penyaringan sebenarnya. Kemudian dan parietal sel epitel bagian luar, kemudian ada arteriol aferen yang mensuplai darah ke dalam glomerulus, sedangkan yang keluar itu masih kita sebut arteriol, tapi kalau di organ lain itu jadi vena sebenarnya, tapi kalau di ginjal tetap arteriol namanya. Glomerulus langsung berhubungan dengan tubulus proximalis pada hewan jantan mencit atau dewasa. Tubulus proximalis dapat melebar ke bagian kapsular Bowman. Itu pada mencit yang dewasa itu bisa dia langsung ke kapsular Bowman langsung. Nah, ini masih aparatus juxtaglomerulus. Langsung Mbak, mudah-mudahan ini habis ini gambar. Nah ini ginjal tikus kontrol. Jadi di sini ini bentuk ginjal yang nomor 1 itu adalah tubulus proximalis. Maaf saya nggak bisa menggambarnya. Seharusnya kalau karena ini pembesarannya 100, kalau yang 40 kita bisa lihat mana yang bagian korteks, bagian medula dan seterusnya. Tapi kita bisa lihat di sini adalah yang di atas ini. Tubulus nomor 1 ini adalah tubulus proximalis, itu sekitar daerah korteks. Kemudian nanti di sini ada glomerulus, itu masih normal. Terus kita ke nomor 3, di sini mulai ada pembuluh darah di sini. Nah ini yang distalis sebenarnya, tapi saya ini kira-kira distalis karena itu sudah hampir dekat ke mana namanya, ke dekat papilanya. Jadi kalau kita teruskan, kalau pembesaran mulut itu kita bisa melihat mana yang distalis, mana yang proximalis. Lanjut. Nah ini yang ginjal sapi yang mengalami intoksikasi dioksin. Ini kebetulan penelitian kami dulu di daerah Solo. Jadi di sini, tapi kami mendiagnosanya adalah nefritis. Kalau kita lihat di sini adalah yang 1 itu glomerulus, begitu banyaknya darah yang keluar dari glomerulus itu di sini di nomor 1. Kemudian kalau kita lihat ini kapsularnya sudah merenggang.
Bahkan kapsular Bowman pun terisi oleh darah sebenarnya. Nah, tapi yang membrannya itu masih membran pipih halus sekali. Jadi kapsularnya melebar, ininya berisi darah, glomerulusnya sudah mulai keluar, kemudian di antara di kapsular Bowmannya sudah mulai terisi Permisi, Dokter Yulfian. Sepertinya Dokter Yulfian Ya, terputus. terputus. Ya, masih terputus ya. Ya, begitu ada slide gambar ini, sepertinya biasanya kemudian trouble. Keluar ya di Irma ya, Dr. Iya, Zulfian. dokter. Live, enggak ya masih ya? Barusan Dok Yulfian ini mau masuk lagi ya? Oh, mau masuk lagi. Sempat terputus. Baik, sambil menunggu Dr. Zulfian, saya kira ini menarik ya. Tadi yang barusan ditayangkan oleh beliau adalah ginjal sapi secara mikroskopis akibat intoksikasi dioksin. Mungkin nanti, nah ini dia. Ya, dalam besaran 200 kali. Kita nanti akan mungkin bisa lebih menanyakan pada beliau, karena case-case lapangan yang ditangani oleh BP Likvet itu memang sangat banyak, yang itu menjadi sumber yang sangat penting bagi kita-kita yang di perguruan tinggi untuk kemudian mendapat fakta-fakta seperti berikut ini. Ya, masih Dr. Irma, Mbak Irma? Sepertinya masih belum bergabung, Dok. Betul ya. Tadi sebelumnya juga ada ginjal rusa yang sekilas tadi ada keracunan apa namanya itu, macam ganggang gitu dari sumber airnya, itu yang hanya kita dapatkan perubahan patologi anatominya, PA-nya. Kita berharap mungkin kalau beliau punya koleksi yang mikroskopiknya sangat menarik. Jadi kita sambil menunggu, dan bagi teman-teman mahasiswa, saya kira di kuliah pendahuluan tadi itu Anda bisa kemudian mereview tentang fisiologi, anatomi maupun fisiologi ginjal ini. Saya kira itu sangat penting buat kita semua ya, adik-adik mahasiswa, untuk lebih mendalami kemudian. Apakah Dokter Hani? Apakah kita hubungi langsung Dokter Hani? Bagaimana ini, Bang? Soal kendalanya ini. Dokter Yulfian sudah bergabung nih, Dok. Oh, sudah, monggo. Tapi belum join audio. Oh, belum. Oke. Oh ya, monggo. Permisi, Dokter Yulfian, apakah sudah bergabung? Sudah lancar? sudah putus. Jadi saya bingung gitu kan, apakah atau kepanasan atau apa. Mungkin ini videonya daripada putus lagi, mending langsung aja ya, agak dipercepat aja lah. Langsung Mbak, pindah Mbak. Mari Mbak Irma, next slide-nya. Bisa ya Irma? Gambarnya itu. Mbak Irma, monggo next slide.
Enggak bisa ini. Recording stopped. Recording in progress. Oke. Operator sudah bisa. Ini yang ini yang terlempar ganti ini. Next slide-nya. Baik, silakan Dr. Fulvian. Ini langsung di ini langsung di ini Pak, terus. Kayaknya sebagian sudah ada itu pola spesifik. Nah, cara pemeriksaan yang tadi Mbak. Nah, ini pemeriksaan di dalam keracunan. Uji terkait patologi dan toksisitas pada ginjal umumnya meliputi parameter itu uji klinis kimia klinik, yaitu yang biasanya sering kita lakukan adalah mengukur BUN, kreatinin, yang paling sering itu BUN dan kreatinin. Itu yang selalu di dalam nephrotoxicity yang kita lakukan. Kemudian baru kita melihat keseimbangan elektrolit dan air, kemudian mengenai protein, apakah ada proteinuria, kemudian ada urinalisis dan seterusnya. Pemeriksaan mikroskopis terhadap sedimen urin dapat dilakukan itu kita melihat keberadaan RBC, glukosa, keton, bilirubin, badan keton. Yang paling akhir itu adalah kristal. Itu yang sering kita amati. Karena kristal itu kadang-kadang bisa menjadi prekursor dari masalah tumor atau kanker. Tapi itu setiap hewan dan setiap manusia dan manusia juga akan berbeda sensitivitas atau respon dari keberadaan kristal itu di dalam urin kita. Lanjut, Mbak. Ini kemungkinan terlalu besar. Nah, kalau patologi ginjal ya kita mungkin sudah biasa kita lakukan ini. Yang paling penting itu adalah kita lihat ukuran, bentuk, warna, dan konsistensi. Kemudian yang sering itu untuk nephrotoksisitas itu adalah yang sering kita lihat keberadaan lesio yang lokal seperti infark, abses, granuloma, dan kielo dan mineralisasi. Itu yang paling sering di dalam nephrotoxicity. Di belakang ada saya beri tabel yang kalau toksisitas kayak apa. Langsung Mbak. Terus Mbak, nah ini gambarnya ginjal kelinci yang mengalami arteriosklerosis. Ternyata ada petisnya di situ. Lanjut Mbak. Ini yang tadi. Terus ini yang ginjal gajah yang mengalami keracunan. Nah, keracunannya ini kelihatannya itu sebangsa yang membunuh gajah di sana karena ada pencurian pencurian gading. Jadi ini terjadi sangat akut sekali, tapi terjadi di situ penebalan kapsular Bowman. Ada yang mengatakan ya mungkin hewannya sudah tua, betul kemungkinan ya, tapi ada mineralisasi di nilai nomor 4 itu mineralisasi dan seterusnya. Dan ini glomerulusnya hancur, tapi maaf ini karena maklumlah ini dari Jambi, sehingga kalau ngirimnya ke kita itu kadang-kadang sampai ini kita sudah berusaha untuk membuat gambarannya yang sebaik mungkin. Di sini juga kalau kita lihat inti sel sudah mulai agak pudar, walaupun di atas ini ada sedikit, di atas glomerulus itu ada titik-titik inti sel daripada sel epitel tubulus. Lanjut Mbak. Ini kalau pembesarannya agak kecil. Nah, di sini banyak terjadi mineralisasi di mana-mana. Tetapi selnya secara keseluruhan sudah mulai hampir seperti lisis. Tapi kalau kita lihat detailnya ada beberapa sel yang masih ada berinti atau boleh dikatakan karyopignosis gitu kan. Lanjut Mbak. Nephrotoksisitas. Berbagai jenis bahan toksik dapat menimbulkan nephrotoksisitas. Yang umumnya sering menimbulkan itu adalah akut tubular nekrosis maupun kerusakan pada glomerulus. Nah, tabel satu ini ada beberapa toksik yang dapat menimbulkan kerusakan ginjal. Sebelah ini ya. Ini pertama, bahan nephrotoksik itu ada dua sebenarnya. Yang berasal dari eksogenus dari luar dan berasal dari endogenus.
ternyata yang dalam endogenous itu cairan empedu itu toksik, bisa menimbulkan nephrotoksik, hemoglobin pun bisa, mioglobin pun bisa ternyata. Jadi itu yang dari endogenous yang perlu kita harus berhati-hati. Dari exogenous itu kita biasanya seperti bisa hewan, kemudian antimikrobial yang sering itu adalah turunan dari glikosida, kemudian ada sulfonamid, tetrasiklin, kemudian ada antineoplastik, ini sangat merusak. Kalau antineoplastik seperti doxorubicin itu sangat nekrogenik, bisa nekrogenik ke ginjal kita, bisa juga ke kantong kemih kita. Nah, kemudian chlorinated hidrokarbon, ini polychlorinated carbon. Tadi saya sudah memperlihatkan kemungkinan apa dengan adanya toksisitas pada dioksin tadi, ternyata ada di situ. Kemudian etilen glikol, kemudian logam berat seperti arsen, bismut, kadmium, Pb, Hg, dan kalium. Kemudian monensin juga sering. Kalau mikotoksin kita harus berhati-hati dengan okratosin A karena di kita banyak itu. Kemudian sekarang banyak digunakan paraquat juga itu menimbulkan keracunan pada ginjal kita. Nah, tanaman beracun ini di sini ada amaratus, ada lantana. Lantana banyak di Indonesia. Kemudian ada oksalat juga banyak di Indonesia. Quercus itu oktri namanya, tapi ada beberapa kita dapat. Dan itu rata-rata mengandung tanin. Lanjut Mbak. Ini loh, yang tanda tangan loh, bukan Pak Pri loh yang ini loh. Kemudian patologis pada ginjal. Kalau di glomerulus terjadinya nephrotoksik, toksin itu masuk dan merusak glomerulus. Yang sering terjadi itu adalah glomerulonephritis, ada sklerosis. Tadi ada kan penebalan kapsular Bowman, itu biasanya sering terjadi, amyloidosis, glomerulolipidosis, hemoragi. Jadi kalau di saya selama bekerja di patologi itu hampir semuanya sudah pernah saya temukan. Tubulus, yang paling sering tadi akut tubular necrosis, hemosiderosis, kemudian hepatorenal sindrom. Nah, ini yang agak repot karena berkaitan dua gitu antara hati dengan ginjal. Dan saya pernah melakukan percobaan terutama dengan Nayon dulu, itu hubungannya antara hati dan ginjal saling berkait. Glikogen necrosis, hipokalemia, nekropati, nekrogenik diabetes insipidus. Nah, yang tubulus sering terdapat mineralisasi dalam hialin kas, hidropneumatosis, dan vakuolisasi. Di rongga interstisialis ini yang paling sulit. Saya jarang sekali melihat adanya kerusakan di interstisialis yang biasanya selalu bersifat supuratif atau non supuratif. Kemudian vaskular itu arteritis, poliarteritis, nodusa. Tadi kan ada sudah penyambungan. Lanjut Mbak. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa di kedepannya bagaimana kita mendiagnosa suatu keracunan pada ginjal. Ternyata sekarang orang sudah menggunakan biomarker. Biomarker ini itu bisa albumin. Itu ternyata nefrotoksikannya cisplatin, gentamisin, kemudian alpha GST, glutathione itu cisplatin. Jadi sekarang itu orang menganalisanya supaya hewan tetap hidup, diperiksa menggunakan biomarker itu banyak sekali. Nah, kalau saya di patologi, lanjut Mbak, mungkin ada banyak sekali. Saya hanya memperlihatkan ke bapak-bapak, adik-adik, dan bapak-bapak. Ke depan itu orang sudah jauh mengembangkan cara mendiagnosa keracunan pada ginjal. Nah, itu dengan menggunakan biomarker ternyata. Jadi sudah jelas di sini itu apa penyebabnya, protoksinnya dan seterusnya. Nah, kalau di patologi yang kemarin saya coba itu adalah dengan cara kayaknya ini tidak jauh beda dengan kalau kita melakukan tunneling gitu kan. Tunneling itu juga biomarker. Tunneling itu adalah teknik immunohistokimia yang menggunakan biomarker sebenarnya. Jadi kita tidak menggunakan antigen antibody, tapi kita mampu mendeteksi gimana racun itu merusak, apakah di tubulus, di salurannya dengan menggunakan biomarker. Tadi kan diceritakan ada C450 dan sitokrom P450 dan seterusnya. Itu hampir seperti biomarker gitu kan. Itu biasanya biomarker itu dari enzim gitu. Lanjut Mbak. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir, cuma saya ingin menyampaikan bahwa yang terakhir ini bahasa sebegitu pesatnya orang melakukan
diagnosa nefrotoksisitas, terutama orang-orang bidang patologi. Jadi di patologi itu ya kita harus mampu mengembangkan diri untuk mengembangkan bagaimana kita mendiagnosa secara akurat. Ternyata biomarker bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zulfian Sani, satu pemaparan yang sangat komprehensif dan dan cukup mendalam kemudian menukik pada persoalan intoksikasinya, nefrotoksisitinya. Jadi betul-betul ini ya, cukup luas kita tadi mendapat review sedikit tentang patofisiologi, anatomi dan fungsi ginjal juga direview oleh Dr. Zulfian. Terima kasih Dr. Zulfian, satu presentasi yang sangat menarik. Baiklah, untuk selanjutnya dalam diskusi ini saya akan buka session tanya jawab yang nantinya mungkin dari tiga pertanyaan begitu kemudian kita bahas, atau mungkin satu kemudian dibahas sampai tuntas. Kita bagaimana Dr. Zul nantinya ya. Nanti kita mungkin enaknya diberi kesempatan dulu aja ya 3 penanya untuk kemudian mengajukan pertanyaannya. Silakan para peserta, teman-teman sekalian. Ya. Oke, Mbak Irma, secara teknis apakah juga bisa di ini, Mbak Irma? Mbak Irma, itu saya juga bisa dibantu pertanyaan itu melalui chat ya? Oh, iya, dokter. Tidak secara langsung. Mbak Irma, saya itunya bermasalah ya Mbak Irma ya, ini videonya, jadi saya nggak nyala itu lampunya. Kayaknya harus saya update tadi, mati tadi itu. Oh ya. Nah, saya masih bisa mendengar gitu kan. Ya, oh baik, jadi tidak masalah. Tidak masalah Dr. Zul, ya tidak masalah Dr. Zul sekarang sedang menonaktifkan videonya, tetapi untuk teman-teman peserta kuliah tamu sore hari ini silakan, barangkali ada pertanyaan. Dr. Ondius, bagaimana kabarnya Dr. Ondius? Alhamdulillah, terima kasih Dr. Joko. Pemaparan yang bagus sih dari Dr. Zul. Kalau nggak salah dulu disertasinya Dr. Ondius juga ya Dok ya. Saya kira lupa ya kan. Silakan, masih saya buka termin tanya jawab ini. Ya. Baik, dari mana itu? Silakan. Para Dr. Zulfian, karena kebetulan saya dulu juga penelitian saya tentang putus. Ini Dr. Ovan ya? Monggo Dr. Ovan. Ya. Mohon izin Dr. Joko. Saya hanya paparan atau induksi asam urat pada hewan coba tikus, bagaimana sangat menarik gaji karena dia mempunyai fungsi yang sangat malia begitu ya. Dan mungkin mohon pencerahan dari Dr. Zulfian mengenai marker-marker yang tadi disampaikan pada akhir pemaparan Dr. Zulfian tadi, kan itu menarik seperti yang sudah diaplikasikan di bidang kedokteran itu kan sistem itu kan marker biokimia darah yang digunakan secara spesifik untuk melihat apakah ada kerusakan pada ginjal tidak begitu. Nah, kemudian untuk marker-marker yang lainnya baru ini penting sekali mungkin bagi peneliti di bidang nefritis, bidang kerusakan ginjal ini yang kira-kira nanti berkaitan dengan baik pada glomerulus maupun pada tubulusnya. Mungkin kalau di bidang
kedokteran hewan, Dok. Kalau untuk nefropati atau nefritis begitu pada hewan kesayangan juga sangat tinggi. Nah, ini kira-kira marker-marker apa yang bisa diaplikasikan misalnya untuk mengidentifikasi menggunakan pun dan kreatinin itu, Dr. Joko. Terima kasih. Oh baik, ya terima kasih Dr. Rondius atas pertanyaannya. Saya tadi putus-putus ya kalau yang saya tangkap, tapi memang kurang ada yang tidak sempurna saya tangkap tadi. Pertanyaannya Dr. Rondius untuk Dr. Zulfian itu mungkin terkait dengan pemanfaatan biomarker, itu yang kedua yang saya tangkap tadi. Kemudian yang pertama tadi mungkin soal portal entry tadi ya, kalau exposure-nya melalui asap ya kalau nggak salah ya Dr. Rondius, nanti coba di soal rute ini. Jadi baik tadi yang saya tangkap adalah tentang ini juga memang menarik tentang enzim biomarker yang tadi sudah ditayangkan oleh Dr. Zulfian terkait untuk pekerjaan laboratori. Penggunaan enzim-enzim ini saya kira sangat menarik ya, dan spesifik untuk ini tadi memang spesifik untuk intoksikasi, nefrotoxicity. Apakah juga bisa untuk keadaan nefropatologi yang lain ya, atau nefritis dan seterusnya? Monggo Dr. Zulfian. Oke. Terima kasih Dok Rondius dan Dok Joko. Betul, biomarker itu relatif masih baru di kita. Kalau kita orang patologi itu kaitannya dengan tunneling yang di IHK, hanya di immunohistochemistry. Jadi biomarker itu aslinya sebenarnya itu orang-orang yang praktisi-praktisi yang di kedokteran manusia mengenai kanker. Jadi bagaimana secepat-cepatnya dia mendiagnosa kanker. Jadi kanker itu kan sel itu kan yang berkembang biak, sehingga ada enzim yang dimanfaatkan. Jadi dipakailah itu. Jadi sebenarnya itu aslinya itu adalah untuk terhadap kanker, tumor dan segala macamnya supaya dia dapat melakukan tindakan secepatnya gitu kan. Karena antara tindakan dengan pembelahan sel tumor itu lebih cepat pembelahan sel tumornya ternyata. Jadi yang lebih maju memang mereka, tetapi ternyata kita juga bisa mencobanya di teknik-teknik biomarker. Tapi kalau ditanya harga, ya kita agak sulit nantinya itu. Mungkin itu akan diaplikatif kepada hewan-hewan kesayangan seperti kuda, seperti kuda piaraan pacu itu ya kan, yang harganya gila-gilaan. Kemudian kemarin ada merpati yang harga 1 miliar juga bisa mungkin saja dipakai untuk itu gitu kan. Kalau teknik-teknik biomarker atau marker seperti itu mungkin diarah ke sana. Tapi kalau hewan populasi kayak populasi itu maksud saya hewan populasi, ternak populasi itu seperti ayam, sapi, mungkin kita harus bertanya dulu apakah reliable enggak teknik diagnosa itu. Jadi tapi jangan sampai kita putus asa mengenai itu. Toh semua orang juga melakukan, terutama kita di patologi juga teknik tunneling itu juga bisa saja kita terapkan, minimal untuk kegiatan penelitian itu bisa kita terapkan. Begitu juga dengan biomarker. Jadi seperti itu Dok Rondius. Tadi ada pertanyaan kedua, sayang putus-putus gitu loh Dok. Ya. Iya, saya juga menangkapnya begitu tadi, putus-putus. Atau bisa diulang lagi yang pertanyaan pertama tadi, Dr. Rondius. Ya, terima kasih Dr. Joko, Dr. Zulfian. Monggo. Kalau kita untuk identifikasi kerusakan pada human sudah menggunakan yang tadi yang sistatin C ya. Iya, masih putus-putus Dr. Rondius. Iya. Mic-nya ya. Mungkin Dok Rondius ingin sekali itu karena beliau kan Dr. Rondius yang di gerak bidang forensik ya Dok ya. Ya, Dokter. Ya, jadi di forensik memang penting soalnya Dok Joko itu kan. Jadi
dia perlu cepat untuk mendiagnosanya daripada menunggu histologi, menunggu segala macam. Kalau kadang histologi seperti tadi gajah itu, kalau lambat mereka mengirim ke kita, itu bisa cepat. Nggak tahu kalau kita dengan biomarker, karena dia enzim kan. Kalau enzim itu kalau inangnya sudah mati, enzimnya degradasi biasanya gitu kan. Jadi memang untuk kayak Dr. Rondius yang bergerak di bidang forensik itu memang beliau butuh yang seperti itu, teknik diagnosa yang seperti itu, cepat dan confirm gitu. Oke, baik. Iya, jadi mungkin saya sedikit melanjutkan terkait enzim biomarker yang tadi sudah ditayangkan di slide-nya Dr. Zulfian. Seingat saya tadi nanti evaluasinya tetap pada jaringan ya dok, itu semacam renal biopsi ya. Dari situ kemudian ada yang biopsi, ada yang kayaknya biopsi sih itu rata-rata. Iya, ini ya. Jadi untuk berbagai marker yang sangat menarik tadi yang sudah dipaparkan oleh Dr. Zul, itu saya kira memang kita di laboratorium pelayanan Dr. Hani itu juga mungkin ke depan perlu kita kita dalemin. Dan mungkin kita sebagai patolog khususnya ini kalau Dr. Zul juga punya cukup pengalaman di dalam renal biopsi, itu saya kira cukup menarik ya, karena saya kira yang sudah maju di human, jadi pemeriksaan dengan cara mengambil sampling jaringan langsung pada hewan yang masih hidup, dan pemanfaatan enzim ini sangat uji biomarker enzim ini sangat penting ya, sangat krusial nantinya. Saya kira itu ya Dr. Rondius tadi yang sudah menanyakan hal tersebut. Dan tentang untuk nefritis saya kira karena case-nya mungkin sedikit agak berbeda seperti yang tadi ditayangkan dijelaskan oleh Dr. Zul, bahwasannya kalau nephrotoxicity itu selalu mengarah pada ini, mungkin sekaligus untuk menegaskan ya dok, nephrotoxicity itu selalu perubahan yang dominan pada sistem tubularnya ya dok ya, yang dominan. Apakah juga pada glomerularnya dok? Untuk toksin-toksin tertentu yang Dr. Zul ketahui, monggo dok. Ya ada sih beberapa toksin tertentu itu tubularnya biasa saja, tetapi glomerulusnya yang rusak atau malah arteriolnya yang rusak. Jadi kalau di nephrotoxicity itu biasanya itu memang tubulus. Tadi kan disampaikan kenapa dia tubulus itu paling parah, karena dia ada reabsorpsi di situ. Dan dia melakukan reabsorpsi terhadap filtrat yang konsentrasinya tinggi gitu kan. Dalam arti kata kan setelah difiltrasi oleh glomerulus, rata-rata glomerulus jarang terjadi. Kalau glomerulus itu kan kenapa dia agak kurang sedikit, karena dia memfiltrasi hanya yang berat molekul rendah gitu, kayak platelet aja nggak bisa lewat gitu kan. Yang bisa lewat ke plasmanya. Jadi yang sering terjadi itu. Tapi kita kan bisa saja dia kan waktu di glomerulus itu dia tidak masuk ke dalam, tapi kan dia lari keluar lagi kan. Nah itu biasanya bisa juga terjadi di interstisium gitu kan. Oke, baik, iya. Terima kasih dokter. Ada beberapa toksin yang tidak yang hanya di tempat lain gitu kan, ada sih, tapi saya harus lihatnya. Biasanya itu logam berat biasanya. Oke, baik ya. Jadi kayak lead ya, atau timbal. Timbal saya kira juga di tubulus ya dokter Zul ya. Iya. Oke, baik. Ya itu tadi yang menjadi salah satu hal penting yang telah disampaikan dokter Zul, itu adalah bahwa intoksikasi, nephrotoxicity itu impact-nya memang yang terbesar pada tubulus, tetapi beliau tadi juga menjelaskan bahwasanya ada beberapa jenis toksin itu yang kemudian mengenai fungsi bagian glomerulusnya ya, yang tertentu, bahkan beberapa diantaranya juga lebih predileksinya lebih banyak pada sistem vaskularnya. Nah ini yang menarik dari Dr. Zul ya, karena beliau saya kira itu mendalami, kalau nanti confirm langsung aja Dr. Zul, banyak mendalami tanaman obat ya, Simplesia, yang kemudian efek dari
apa namanya efek racun apa dampak racun dari tanaman obat, saya kira dari publikasi-publikasi yang banyak Dr. Zul publikasikan selama ini. Memang itu ya Dok ya, apa kira-kira Dok, ini pertanyaan mungkin sambil menunggu kalau ada peserta yang lain. Kalau betul ya Dok ya, jadi Dr. Zul memang kayaknya lebih fokus pada tanaman ya, racun dari tanaman ya Dok ya. Kemudian banyak dokter. Kira-kira anunya kemana Dok? Apakah saya tadi mengira-ngira apakah karena banyak itu terkait dengan objeknya itu satwa hewan ternak dan seterusnya, sehingga Dr. Zul mendalami ini satu kekayaan ilmu yang kita perlu gali dari Dr. Zul itu. Karena beliau juga postdoktoralnya juga terkait hal tersebut di Utah, Amerika. Kira-kira gimana Dok? Memang di tanaman racun itu ya? Ya, jadi saya aslinya tuh sebenarnya kalau bidang saya itu patotoksikokinetik. Jadi mempelajari toksikokinetiknya. Tapi media saya yang paling banyak itu adalah pada tanaman beracun. Betul. Tanaman beracun. Ada beberapa kegiatan yang seperti nefrotoksisi saya melakukan dengan satu bahan itu menimbulkan nefrotoksisitas CPPD misalnya seperti itu. Tapi saya lebih cenderung memang ke tanaman beracun ataupun tanaman obat. Jadi kalau tanaman obat itu biasanya saya yang efek toksiknya yang ada gitu kan. Jadi pastilah di tanaman itu ada yang bermanfaat kalau diekstrak, tapi ada juga efek samping kan yang tidak bermanfaat. Karena menariknya di situ kan kita melakukan ekstraksi, Dok. Iya. Jadi saya memang lebih ini dan lebih sulit. Contohnya yang waktu saya di mana namanya di Utah itu kan glycosylation itu kan maksudnya kita mau bikin vaksin untuk pirolizidin alkaloid tadinya. Kita bergabung dengan orang kimia memang. Bagaimana memindahkan makromolekul itu dari rantai 1 ke rantai 2, mana yang menimbulkan yang sifatnya imunogenik. Ya mereka memang lebih jauh sih. Lebih jauh hal-hal itu kayak PA, pirolizidin alkaloid saja mereka sudah berusaha untuk membuat vaksin. Karena kita tahu bahwa pirolizidin alkaloid itu ya larinya ke kanker gitu kan. Itu sebabnya mereka serius di dalam hal itu, sampai vaksin pun yang di dalam otak kita masa sih bisa vaksin dibuat untuk tanaman untuk terhadap tanaman beracun. Tapi mereka nggak mau patah arang dalam hal itu. Mungkin itu Dok. Iya. Iya. Berarti benar apa yang sudah Joko, ada di kolom chat pertanyaan Dr. Joko. Oh ya. Saya bisa dibantu ya Mbak Irma ya. Itu Mbak Irma Mbak Irma mohon saya dibantu untuk membacakan mungkin pertanyaan. Atau sebelum ini satu lagi langsung yang pertanyaan direct kepada Dr. Zul, boleh dulu, silakan. Baik. Mungkin sambil menunggu pertanyaan. Ya, sambil nunggu silakan dibacakan Mbak Irma. Ya. Di sini ada pertanyaan dari Fikri Maulana Putra. Di sini, selamat sore Dr. Yulfian. Terima kasih atas materi yang disampaikan, sangat menarik. Saya izin bertanya, Dok, perihal untuk indikator dari nephrotoxicity, terdapat segmen-segmen itu bagaimana ya Dok penjelasannya? Apakah spesifik di daerah segmen tersebut atau bagaimana? Dan kebanyakan pada daftar yang berefek itu pada tubulus contortus proksimalnya. Apakah ada alasan tertentu ya Dok? Terima kasih Dokter, sehat selalu. Ya, saya kira langsung aja Dr. Zul, silakan. Iya, tadi dasarnya kan segmen-segmen di situ kan. Tadi kita kan bagi 4 itu kan ya. Ada vaskular, ada, dan pas di tubulusnya itu juga dibagi sebenarnya. Nah, sekarang itu kan kita cari dia di bagian mana gitu kan. Nah, jadi kalau dalam keracunan itu kan kalau yang paling sulit memang keracunan pada ginjal itu kalau kita mau melakukan treatment. Itu sulit betul, nggak mudah. Jadi orang sampai mencari di bagian mana dia melakukan itu. Jadi segmen-segmen itu sekarang pendapat orang itu yang paling sering itu memang tubulus. Nah, apakah di tubulus convoluted distalis atau tubulus proximalis yang paling sering? Nah, kalau yang proximalis itu seringnya berada di medula kan? Distalis itu sudah dekat kalau yang proximalis itu banyaknya berada di korteks, sedangkan yang distalis di medula, di agak belakang gitu kan.
Nah, keberadaan cairan itu kan 80% itu berada di filtrasi ditampung di glomerulus itu. Jadi sedangkan kemudian dia disaring, setelah disaring masuk ke tubulus. Nah, di tubulusnya itu karena apa? Dia mendapatkan sisa dan melakukan reabsorpsi lagi. Nah, kalau itu bahan toksik yang lewat ke sana, ya tubulus yang paling pertama kena gitu kan. Mungkin itu penjelasannya karena kenapa dia sering di situ. Ya seperti itu gitu kan. Kalau misalnya gini, tadi kan ada disampaikan pada tikus bahwa ada tubulus yang bisa langsung berdekatan dengan kapsular Bowman, itu yang di glomerulus itu. Nah, itu bayangkan saja kalau dia habis difiltrasi oleh glomerulus, dia langsung ditangkap oleh tubulus, ya tubulus itu yang kena. Nah, sekarang tubulus yang dekat kapsular Bowman itu tubulus apa gitu kan. Kalau saya lihat secara mikroskopik, memang tubulus yang nekrosis itu yang mengalami nekrosis selalu yang berada dekat dengan glomerulus, itu yang sering terjadi. Gitu. Ya, cukup jelas ya, Mas Fikri. Ini asdos dari patologi ini tadi ya, mungkin ya, terkait dengan rencana penelitiannya tadi Dr. Zul. Ya. Itu salah satu manfaat dari kuliah tamu pada hari ini karena sebenarnya banyak sekali Dr. Zul yang di FKH UNER ini mengambil sampel ginjal sebagai variabel tergantungnya dan banyak ya yang kalau terkait sama itu. Dan termasuk salah satu yang lain adalah penelitian tentang tanaman obat. Yang selama ini mungkin yang perlu kita kaji nanti aspek ya toxicity-nya itu yang kan kebanyakan benefitnya yang diamati kemudian diharapkan segera muncul di ini dengan efek yang ringan di ginjal. Tapi jarang yang kemudian concern pada intoksikasinya. Dr. Zul, saya kira apa tadi itu cukup expert ya di bidang tanaman beracun dan ke depan saya kira kita ini sangat membutuhkan ya, terutama di bidang forensik veteriner, termasuk pemanfaatan enzim biomarker tadi itu. Menarik tadi yang sudah disinggung oleh Dr. Zul untuk pemanfaatannya pada bidang-bidang keforensikan veteriner di masa yang akan datang. Silakan Dek Irma, ada pertanyaan lagi Dok? Dek Irma. Ya, izin membacakan pertanyaan lagi ya Dok. Ini ada pertanyaan dari Anak Agung Ayu. Di sini, terima kasih presentasi yang luar biasa. Maaf mau tanya, saya menggunakan biomarker VEGF untuk penelitian tumor, proses angiogenesis. Dalam hal pendeteksian nefrotoksikan cisplatin, itu kenapa menggunakan VEGF, Dok? Oh baik. Jadi yang diamati dia VEGF-nya Dok, kemudian apa dampak dari cisplatin ya, ya. Monggo Dok. Iya, terus terang saya kan belum artinya belum berpengalaman benar tentang biomarker itu ya. Mungkin karena itu biomarker itu banyak, bisa saja saya tidak paham dengan PGF2 tapi bisa juga paham dengan yang lain. Ya kalau saya merasa bangga saja karena patologi ada Dok Ayu ya, Dok Ayu melakukan itu sudah lebih jauh lagi untuk patologi gitulah, sampai melakukan dengan ini. Nah nanti kalau ketemu kita bicara Dok Ayu. Iya, baik. Jadi ini dari UNER juga ya Mbak Irma itu ya. Jadi kalau mungkin saya bisa sedikit tambahkan ya, mungkin nanti Dokter Hani atau yang lain. Jadi kalau VEGF itu nanti Dokter Zul memang supaya kita paham ya bahwa bidang ini sangat dalam banget. Tadi Dokter Zul juga mengutarakan bahwa beliau mungkin tidak secara khusus tidak banyak menggunakan VEGF dalam kepentingan riset beliau ya. Memang beliau tadi cenderung kepada arah intoksikasi, tapi kalau cisplatin kemudian sekilas tadi dari pertanyaannya kemudian VEGF yang dijadikan tolak ukur. Ini mungkin VEGF atau VEGF itu mungkin terkait pada kaitan pada aktivitas dari pertumbuhan. Jadi vascular endothelial growth factor ini mungkin biasanya terkait dengan proliferasi dari sel-sel akibat sesuatu. Jadi mungkin
sisplastin yang tadi dianggap mungkin material kemoterapi ya. Iya. Ini dampaknya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin yang dilihat nanti itu. Jadi kalau mungkin kalau dari VEGF-nya kalau ekspresinya dia masih kuat, tinggi, berarti itu artinya efek dari pertumbuhan itu masih tinggi. Kira-kira begitu ya sedikit ya. Memang tadi seperti Dr. Zul kalau mau lebih detail nanti beliau juga siap itu. Atau kamu jadiin pembimbing lapangan bisa ya Dok ya. Kalau dosen. Saya terbuka di Ini luar ini sesama api ini. Kalau di luar ini juga kalau mau bertanya terbuka ke Dok sebenarnya. Oke, siap. Terima kasih banyak Dr. Zul. Dan tidak harus jadi pembimbing dari saya. Ya, masih ada lagi Dr. Irma, Mbak Irma dari chat barangkali. Dari Alia Lutfana. Selamat sore Dr. Yulfian. Terima kasih atas pemaparan materi yang bermanfaat. Saya ingin bertanya Dokter, ginjal ini kan dikenal memiliki sifat kompensasi. Nah, apakah ada deteksi dini penyakit-penyakit yang bergejala klinis kurang jelas? Terima kasih Dok sebelumnya. Ya. Dokter Zul apa tadi? Menangkap pertanyaannya? Iya. Jadi kan ini yang paling simpel saja itu kan maksudnya begini, mendiagnosa penyakit yang subklinis kan ya itu kan. Nah itu memang ada, tapi kalau saya melihatnya yang subklinis itu harus melakukan monitoring secara rutin. Karena kita biasanya kita kan kita baru mendiagnosanya kalau sudah ada klinis terlihat baru kita diagnosa. Ini yang contoh yang saya lakukan dengan kandungan kalsium defisiensi gitu loh kan. Kalsium ini yang mana kalsium itu juga nantinya ke biomarker juga sih sebenarnya. Jadi ya kalsium, fosfor dan ini yang kita hadapi kan selama ini di sapi itu contohnya itu kan subklinis semua, sehat gitu. Setelah jatuh dia baru hipokalsemia. Ternyata waktu kami melakukan monitoring banyak yang hipokalsemia itu. Nah, jadi kuncinya itu yang subklinis itu harus dilakukan monitoring secara minimal ya secara rutin lah gitu kan. Karena kita tidak tahu, subklinis itu sama sekali tidak akan terlihat gejalanya. Nah, yang diharapkan ya kalau ada teknik diagnosa yang mampu mendeteksi itu gitu kan. Sama saja kalau kita di ini menggunakan Siapa? Yang ya. mulai siapa? Kayaknya yang mulai itu petani deh. Tolong itu siapa itu Irma? Saudara Sabrina Trevenia bisa di mute. Iya. Ya lanjut Dr. Zul, monggo Dok. Ya. Jadi seperti itu yang subklinis itu saya berpendapat subklinis itu harus dilakukan diikuti dengan cara monitoring yang secara rutin dan rekod dari hewan itu harus tetap gitu kan. Harus ada gitu kan. Baik, ya. Terima kasih, cukup jelas ya Dek ya. Jadi menarik tadi apa yang disampaikan Dr. Zul juga. Jadi soal bagaimana surveillance atau monitoring itu saya kira perlu dilakukan termasuk mengukur kadar serum kalsium ya, itu simpel banget sebenarnya, tetapi ternyata manfaatnya sangat besar sehingga kita mendetek kejadian-kejadian hipokalsemia yang mungkin di tahap-tahap awal nampak subklinis. Jadi tidak nunggu sampai kemudian mengakibatkan spasmus ya. Yang kita ketahui ya, Anda tahu hipokalsemi pada sapi jadi itu ditandai dengan spasmus yang khas yaitu dengan bentuk seperti itu. Nah, itu menarik. Jadi tadi mungkin melanjutkan dari ini Dr. Zul, selain bun dan serum kreatinin kira-kira ini sebaliknya ini. Kalau yang mencolok dari aspek keracunan pada ginjal, itu kira-kira apa yang bisa dilihat dari uji di urinnya Dok? Sepanjang yang saya termasuk perdarahan apakah menunggu sampai terjadinya uremia? Jadi kalau ini ya kita kan biasanya kalau dalam itu sudah jelas ya secara biokimia darah kita lihat itu tadi BUN dan kreatinin. Nah kalau di urinnya itu biasanya secara mikroskopis ada apa sih namanya itu ya seperti tadi kristal atau bintik-bintik yang berwarna itu kan cepat itu. Kalau dia keruh, nah itu biasanya kita cepat-cepat memeriksa yang lain gitu kan. Jadi
di urin itu ya tetap harus, karena urin itu hasil dari proses yang ada di atasnya kan, baik di glomerulus maupun di tubulus. Tadi kan dia dibentuknya di medula kalau nggak salah itu kan. Jadi itu tetap harus kita lihat, perubahan warna saja sudah menunjukkan adanya sesuatu pada ginjal itu sendiri. Perubahan warna pada apa namanya, pada urin itu sendiri itu sudah menunjukkan ada gejala yang harus kita periksa lebih mendalam gitu. Baik, iya. Jadi kalau perdarahan belum tentu deh. Nah, kalau sudah ada perdarahan itu ada dua macam, Dok. Dua perdarahan itu ada perdarahan yang dari atas, ada perdarahan yang pas di kantong kemih. Kalau dia dari atas, dia dari atas itu biasanya rata dia. Ada yang sepertinya kan urin pas kita tampung itu dia tidak bercampur gitu loh. Jadi ada seperti titik atau garis gitu kan. Nah, itu kita tahu itu apakah dia di yang bagian urinary tract yang atas atau yang bawah gitu kan. Nah, palingan di perdarahan itu yang bisa kita lihat. Baik, nah ini satu lagi aspek klinis yang kita bisa ambil dari kuliah tamu pada sore hari ini ya, yang penting. Jadi memang tadi karena Dr. Sul sudah menyampaikan nefrotoksik seringkali berdampak pada sistem salurannya, yaitu pada tubuhan baik proksimal maupun distal, dan salah satu manifestasi klinis itu antara lain bisa juga perdarahan tadi. Tapi kita harus bisa membedakan apakah itu berasal dari sistem saluran yang di bawah atau memang yang. Ya, terima kasih Dr. Sul. Masih ada lagi Pak Irman atau? Ada dokter. Ya, oke. Saya bacakan ya dok. Saudari Dewi Mariam di sini. Selamat sore Dr. Yulfian. Terima kasih atas pemaparan materinya yang menarik dan bermanfaat bagi kami praktisi. Di klinik kami sering mendapati hewan rujukan mati mendadak seperti burung dan beberapa hewan dari zoo. Jika memungkinkan, toksin yang menyebabkan kematian hewan dan dikaitkan dengan pemeriksaan organ lain apa saja ya dok selain ginjal? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik ini dari Dr. Dewi kayaknya ya, sudah lulus ya. Monggo Dr. Zul, ini terkait klinisnya lagi dok. Kalau yang mati mendadak itu apakah itu keracunan atau bukan keracunan? Ini ya macam-macam ya, terutama burung juga. Kalau saya dapat burung itu kalau mati mendadak, yang ya kita lihat apa yang terjadi di luar, ada muntah atau tidak gitu kan. Nah kadang-kadang ini contoh pengalaman saya ya, termasuk anjing di sini. Apakah dia kena hipertermia itu karena suhu badannya suhu lingkungan yang terlalu panas, heat stroke. Heat stroke itu sebenarnya sering terjadi itu pada burung gitu kan. Kalau kita buka di dekat ginjalnya itu ada garis putih yang berwarna putih itu biasanya itu dari urium itu biasanya. Itu tanda dari cekaman panas gitu kan. Nah kalau dia keracunan, kalau burung itu keracunan, kalau liar ya agak sulit ya. Yang selama ini yang saya dapat ada yang keracunan karena arsen, ternyata kandangnya habis dicat segala macam. Nah, itu ginjalnya memang rusak habis gitu kan. Nah banyak yang mati tidak tertolong gitu kan. Jadi kalau di hewan kesayangan itu mati mendadak itu selama ini begini kan, kalau orang mati mendadak pastilah pikir kalau dia di mamalia dia pasti penyakit infeksius. Tapi kita lihat kalau dia mati mendadak cuma 1-2 ekor, ya patut kita curiga apakah itu keracunan. Tapi kalau dia dalam jumlah banyak, ya kita pertama kali yang kita hadapi itulah kita takutkan itu adalah penyakit infeksius atau yang bisa menular kepada yang lain. Tapi kalau misalnya keracunan kayak rusa itu tadi, karena minum di tempat minum yang sama yang ditumbuhi oleh lumut dan yang kita ragukan waktu itu apakah karena alga, ya berapa rusa mati gitu kan. Tapi dia akan melihatkan gejala yang sama seragam. Biasanya seperti itu. Gitu dok.
Oke, baik, ya, cukup jelas tadi dari Dr. Zul. Jadi menarik untuk teman praktisi sebenarnya hal yang simpel, tapi kita harus jadi namanya sehistori dan seterusnya itu perlu kita dalamin dulu. Apakah ini intoksikasi kematian yang mendadak tadi atau akibat peristiwa-peristiwa infeksius yang biasa, itu perlu diperhatikan hal-hal di belakangnya. Jadi kalau intoksikasi, ya umumnya kalau intoksikasi di rusa tadi, kebetulan memang kita tahu sejarahnya dia minum bersama, itu mungkin bisa ke sana. Pertanyaan Dr. Dewi tadi kan menyangkut selain itu tadi, uji-uji apa yang kemudian bisa dikaitkan pada pemeriksaan ini ya. Tadi itu. Dan kalau tadi Dr. Zul juga mengatakan heat stroke khusus pada golongan ASEAN, memang saya juga menarik pendapat dengan hal tersebut. Jadi heat stroke ini sering juga mengakibatkan kematian mendadak pada golongan grup ya. Tapi kalau yang terkait ginjalnya tadi beliau mengatakan ada white streak ya, garis putih. Di mana dok? Kalau di PA setelah nekropsi PA-nya di kortek atau di medula? Di luar ginjal, persis di luar ginjal. Persis di atasnya ginjal itu. Jadi ada garis putih di situ. Itu menunjukkan bahwa dia itu memang berasal dari apakah itu kayaknya urium, tapi itu pasti berasal dari ginjal kan. Jadi ada white streak gitu kan. Nah, itu biasanya karena heat stroke itu. Itu yang sering terjadi. Yang paling gampang itu dilihat ya pada ayam dan pada anjing juga suka ada itu. Ini kemarin kan ada anjing yang dikirim dari Amerika, anjing Pomerian, tiba di Jakarta, mati, kemudian keluar darah memang di hidung. Ya kita dari darah dari hidung aja kita sudah pasti itu kena heat stroke. Tapi pas kita buka di ininya, ya ada garis putih juga, gitu kan. Oke, baik ya. Banyak ya, ternyata verifikasinya cukup banyak. Ya memang ini dunia pengetahuan yang masih luas untuk kita gali ya, teman-teman semuanya. Even hanya sebuah ginjal ini ya, itu baru satu sistem aja demikian rumit dan masih merupakan fenomena yang sebagai lautan ilmu yang masih luas dan kita bisa gali di sana. Soal ini nephrotoxicity khususnya pada unggas, mungkin saya bisa nambahkan sedikit ya Dr. Zul. Terkait dengan anatomi tadi Dr. Zul katakan bahwa untuk golongan avian itu dia memiliki dua sistem porta ya. Jadi porta hepatika dan porta renalis. Jadi oleh karena itu sistem sirkulasi yang berasal dari ekstremitas di bawah itu hati-hati kalau melakukan injeksi di area itu dia akan mampir dulu di ginjal. Jadi kalau obat-obat tersebut mempunyai dampak efek nephrotoxicity itu akan menimbulkan kematian juga. Jadi injeksi yang aman untuk apply klinisnya barangkali tetap di pektoral saya kira untuk golongan unggas. Mengingat adanya sistem porta renal tadi. Mungkin saya sedikit ini Dr. Zul, mohon maaf. Sedikit aja anatominya. Silakan lagi mungkin Mbak Irma, barangkali masih ada pertanyaan lagi ya. Sudah tidak ada dokter. Tidak ada ya. Terima kasih banyak ini. Ini satu waktu yang sangat bermanfaat saya kira ya. Dari pembicara dari Dr. Zul sebenarnya di lain waktu karena sebenarnya Dr. Zul itu tadi beliau juga menyatakan ginjal beliau pilih pada topik hari ini sebenarnya lebih banyak lagi kalau terkait dengan organ yang menjadi pengamatan beliau selama ini justru diepar ya, juga diepar. Itu nanti next kita mungkin bisa ya. Dan hari ini kita tahu bahwa kita di Indonesia telah juga memiliki ahli toksikologi yang khususnya berasal dari plant, dari tanaman yang yaitu Dr. Zul yang kaya sangat riset-riset beliau terhadap hal tersebut dan kaitannya dengan ginjal. Ada Dokter Hani barangkali ada 1-2 kata lagi untuk Dr. Zul atau semacam silakan. Ya, mungkin sudah cukup Dr. Joko dari diskusi dari audiens dan jawaban dari Dr. Zul. Iya, oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dr. Zulfiansani atas kesempatan dan waktunya yang pada siang hari ini untuk memberikan pencerahan dan membagi ilmu beliau yang sudah sangat banyak tersebut dan kita membutuhkan beliau di waktu-waktu yang akan datang. Jadi teman-teman di Fakultas Kedokteran Hewan yang mungkin ada riset baik S1, S2
yang punya kaitan riset terkait dengan ginjal, terutama sebagai variabel ininya yang Anda akan amati, silakan bisa berhubungan, dan Dr. Zul tadi juga telah menyediakan diri untuk itu. Terima kasih sekali lagi Dr. Zul, dan saya ucapkan sama Pak. kepada seluruh peserta yang telah hadir dan masih bertahan hingga hari ini. Sampai saat ini masih hampir 200.000 ini, 200 ya, 200 masih bertahan. Jadi menandakan bahwa diskusi kita ini insya Allah manfaat ya Dr. Zul ya, dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan juga apresiasi yang tinggi pada teman-teman API yang bersedia hadir di sini, dan teman-teman dari BB Litvet, BB Litvet, nyebutannya sulit sekarang, enak dulu Litvet gitu aja, Bogor. Dan sekali lagi terima kasih pada Dr. Zulfiani, dan acara saya serahkan kembali kepada MC Mbak Irma, silakan. Ya, terima kasih Dr. Joko. Terima kasih juga kepada Dr. Yulfian atas materi yang disampaikan. Dr. Joko sebagai moderator yang telah memandu jalannya materi dan sesi tanya jawab. Untuk acara selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat kepada Dr. Yulfian dan juga Dr. Joko. Mungkin teman-teman bisa share screen sertifikatnya. Baik, untuk sertifikat yang pertama diberikan